Game yang keempat, match point untuk Shadow Esports. Dan Cosmic Frogs, mampukah mereka bertahan? So tanpa berlama-lama, here we go to the land of down. Oke, selamat datang. Dan kita akan langsung melihat game keempat ya. Bisa jadi 5 game, bisa jadi selesai juga karena match point memang sudah ada di tangan dari Shadow. Tapi draft yang akan cukup berpengaruh nih buat di era early gamenya. Gimana caranya memaksimalkan Radiant Cutie? Wah, itu dia tuh heal effect dari Kalea ya. Menyebalkan banget ya. Tapi Emang- Lantern Flare juga nyebelin sih. Iya, dari healnya juga punya damage gitu. Cuman lah ya lagi-lagi ya. Heal effect yang dihasilkan berulang kali dengan pasif dari Kalea ya ngebuat dia jauh lebih sustain untuk bisa bertahan. Dan ada 2 lava golem yang bertukar nih. Yang satu diambil sama Ciel. Dan di sisi lain juga Left pun ngamanin lava golem milik Ciel Tezi gitu. Iya. Jadi nggak rugi ya. Respect Verify juga ya, kedua belah X-Willing Never sama-sama ngebawain basic common juga. Tenacity memperkuat lagi tapi Wah. flicker lagi buat Neil. Masalahnya ini nggak cuma lava golem loh yang diambil, Fire Beetle juga diambil sama Lefkun. Jadi setidaknya dia punya ruang gerak dan ruang untuk farming lebih banyak dibandingkan sama Shadow Esports. Apalagi mid lanernya ini juga bisa dibilang cukup terancam nih dari Ornod. Mengingat udah flicker yang dibuang oleh Neil tadi ya pasti udah dia nggak bakal ambil resiko untuk maju-maju ke arah depan lagi tuh. Dua Purify jadi satu respect lah buat hadirnya Kalea di dalam game ini. Apalagi ini kan sebuah debut pick ya di tangan Shadow Esports. Cuman harus hati-hati nih karena rapport dari hero yang digunakan nggak terlalu bagus. Kayak Norea lose 2 kali dengan penggunaan cloud-nya. Yap. Tapi ya itu sebagai data aja sih. Nggak tahu ini impact-nya akan seperti apa. Karena sama halnya debut pick dari Chuzin untuk seorang Kisesi dan hasil yang nggak terlalu maksimal buat Hilda dan juga Kari. Ya, tapi Harley sama Glue-nya sih oke lah ya. Dan untuk di kali ini memang tartan pertama akan segera dikontes. Terlihat dari XP yang dimiliki sama kedua belah jungler. Lefkun ya dengan keuntungan Fire Beetle dan Lava Golem yang diambil, dia punya chance buat level 5. Tapi seperti akan coba dipaksakan dengan flicker yang dibuka oleh Adois. Memaksakan dirinya untuk menangkap lini belakang. Ornod tadi dikejar dengan Energy Magic. Memang ada satu reward manipulations dan dirinya pun masih bisa diselamatkan dengan shield effect. Tapi masalahnya nggak begitu lama karena shield di sini Ornod justru malah menjadi korban dari turtle yang pertama tadi. Mengejar dengan Lantern Flare, dipaksakan dengan ada Speed Light Wheel dan Tsunami Slam nggak jadi penyelamat. 3 poin kill untuk Cosmic Frogs. Wih, ini untung besar sih Cosmic Frogs kalau kayak gini caranya. Bahkan bisa jadi ditambah lagi kalau misalnya Rado tadi nggak ke arah flicker, di grab lagi kan Oh tadi. no, apakah bisa untuk melakukan finishing ke arah Rado? Masih bisa menghindar. Dan itu terlalu dalam buat Adois, Dois. Udah, Dois. Oh my god, Dois. Nice try tapi, karena tadi bisa jadi dia yang dapat, bisa jadi dia yang tumbang, emang 50-50 chance-nya. Jadi nggak apa-apa. Sekarang Cosmic Frogs masih bisa pegang beberapa keunggulan lah ya di 3 poin eliminasi yang sedikit lebih unggul. Dan sekarang cara itemization sebenarnya masih cukup minim ya, paling Legend Gem dari seorang Chuzinnya. Terus juga ya kita ngelihat dari Cloud bersama Kari ya masih dalam proses yang cukup panjang nih untuk dapetin itemization. Match-up-nya bakal jadi menarik juga. Apakah akan ada follow-up juga yang hadir seperti Kalea? Karena kayaknya ini kombinasi dengan seorang Yves-nya pun cukup menarik kan dari tadi reward manipulations, area of effect yang besar, follow up damage-nya juga. Nanti kalau udah ada cloud makin maksimal harusnya. Ya, tapi ya memang terbilang cukup tertahan pasti untuk power early dari Suyo ya. Semenjak tadi terpick off juga. Keltezi harus memikirkan ulang nih rotasi ke arah mana yang tepat. Karena jujur justru malah lebih mengancam pergerakan dari teman-teman Cosmic Frogs. Lihat gimana Harley dari Lefkun ini benar-benar online banget loh. Dia ada dimanapun, dimana targetingnya yang on point itu bisa membuat kesulitan juga. Norea Blazing Duet yang diaktifkan bersamaan dengan, harusnya ini Emblem Fighter sih, soalnya dia pas Blazing Duet malah penuh lagi deh HP-nya tadi. Iya ya lumayan tebel. Dan memang secara keseluruhan belum ada korban lanjutan, tapi di area tertutup. Oh langsung masuk dengan Tidal Extraction Mind Slam, dikunci dengan reward manipulations. Ryan Kitty mencoba untuk selamat tapi nggak terlalu lama, berhasil dikantongi. Arsha juga dipegangin sama Rado, cukup menyakitkan Ionic Edge-nya. Memang berhasil untuk bisa escape Radonya, tapi di bagian depan front to back yang cukup aman untuk teman-teman dari Shadow Esports membuat mereka bisa loh ngamanin turtle kedua dan bisa aja perfect turtle nanti. Itu kaliannya ganggu banget sih, masalahnya langsung ada efek heal up ke arah Rado kan. Iya. Powerful banget untuk Uranusnya di dalam game kali ini dan target ke arah Arsha kan 3 player loh. Wah ini sih Hehehe. bakal beresiko tinggi ya karena Drian Kitty sama Ado juga udah bersiap gitu. Jadi ya kayaknya nggak mau terlalu ambil resiko mengingat juga kedua gold laner kan belum punya
items yang bisa membuat mereka online di awal game kan. Dari Baru item pertama aja gitu, jadi belum punya damage maksimal juga gitu kalau dipaksain team fight tadi. malah Chelsea sih ya yang udah pegang Skyper sekarang. Tapi wah bebas banget nih Lefkun. Dapetin satu keuntungan, Alter Turret bagian bottom lane resmi menjadi milik dari Cosmic Frogs. Dan belum ada trade ya dari Shadow Esports, kecuali tadi aja sih paling turtle yang bisa mereka pegang. Tapi sisanya kalau ngomongin objektif turret, ini belum ada sama sekali buat Shadow Esports sendiri. Tapi akan tetap aktif permainan dari Rado. Ini dia hilang outer turret malah makin semangat kayaknya buat join ke area team fight. Dan sepertinya rotasi ke area top lane akan sangat menguntungkan kalau misalnya bisa ngedapetin apapun. Nah malah kayaknya yang jauh sendiri sekarang. Iya, masalahnya 2 kali ada inisiasi ke arah gold lane-nya. Ini Norea Blazing Duet HP-nya nggak berkurang gitu kan. Jadi ya serba salah sih karena dia emang nahan banget agar minionnya banyak yang masuk. Jadi sengaja dia punya cover dari heal effect yang dihasilkan dari Blazing Duet-nya. Tapi nggak diam diri aja, lihat gimana damage dari Drian Kitty juga memaksa Norea untuk kembali bermain di dalam area yang aman. Dua tertarik dikantongi, Rado menghindarin flickernya cukup aman untuk menjauh dari jangkauan Deadly Magic dan juga Poker Trick. Di sisi yang lain ada outer turret juga nih yang dikantongin sama Chelsea. Dan turtle ketiga akan segera dikontes kah? Karena harusnya udah akan segera berkumpul nih di area bagian atas. Iya, jadi cuma tukar objektif. Keuntungannya sebenarnya secara area masih tetap di Cosmic Rock sih menurutku. Oke. Karena mereka dapetinnya 2 outer turret beda dengan 1 outer turret saja buat Shadow Esports. Nah, dengan hadirnya Sky Pierce juga, sebenarnya berarti physical damage yang bisa dikasih sama Suyo ini belum terlalu maksimal. Karena kan untuk Sky Pierce ya nggak aktif ya sekarang. Solo pick off. Wow. Di waktu turtle ketiga muncul, kondisi yang buruk sepertinya untuk Shadow Esports. Dan memang Drian Kitty lagi-lagi memaksakan dirinya karena Norea Blazing Duet yang dibuka. Berhasil membuat seorang Drian Kitty tereksekusi, tapi lihat ini tangkapan yang manis dari Adois. Mengunci Rado dan bahkan Neil dipukul mundur, terpaksa menjauh dengan flickernya merelakan turtle ketiga ke tangan dari Cosmic Frogs. Bahkan Purple Buff mereka bisa kantongi juga. Awas terkena Lantern Flare. Hati-hati, Flying Clouds memang membantu Chelsea agar bisa cover up di bagian tengah. Karena itu satu-satunya turret yang tersisa, Nevin. Ini masa banyak banget loh keuntungan yang dipegang sama Cosmic Frogs. Dapetin solo pick off ke arah jungler, objektif bisa mereka pegang. Bahkan ketika tim fightnya dipaksain sama Shadow Esports, mereka dapetin keuntungan poin eliminasi lagi. Malah dari Shadow Esports yang harus mulai mempertimbangkan decision making mereka sih. Dalam kondisi udah nggak ada jungler, 4 player doang, mereka tetap pengen melakukan kontes dan malah merugikan buat mereka sendiri pada akhirnya. Dan sekarang posisinya mereka udah mulai tertekan nih. Inner turret bagian bottom lane kemungkinan besar bisa diambil sama Cosmic Frogs kalau 3 player udah nungguin kayak gini. Wah, berat sih ini. Lagi-lagi Cosmic Frogs ya, mereka benar-benar owning banget sih. Dan ini memberikan pressure tinggi dari segala lininya gitu. Masuk ke late game juga menurut aku komposisi hero dari Cosmic Frogs lebih siap sih. Meskipun dari segi Hilda-nya ini ya. Hilda tuh punya power cuman di early to mid. Dan lihat memang awal game yang sangat-sangat strong banget gitu dari tipikal Hilda. Tapi nanti masuk ke late game ya dia nggak bisa terlalu berfungsi untuk di early mid game-nya. Dan lagi-lagi ada inisiasi karena Chelsea. Wah. Hampir kena santet tiba-tiba tuh. Oh tapi tim fight di area mid lane-nya dipaksa lagi. Oh Blazing Duet memang dibuka tapi lihat. Satu member yang down yaitu Ado yang tadi grab-grab karena targeting yang salah. Flicker terpaksa dibuka dari Ornod. Ada Flying Clouds. Dibalikin lagi sama Shadow Esports karena Drian Kitty. Terkena Evil Queller begitu menyakitkan. Dan terdengar suara-suara penonton ini dari Shadow Esports Super Fans berteriak. Ada ya? Kok bisa dia mendengar? Kuping aku barusan ada loh. Wow. Cuman masalahnya sekarang adalah dengan posisi kayak gini, Shadow Esports masih belum bisa dapetin alter turret di area top lane dan juga di area mid lane sih. Itu masih jadi tugas utama mereka loh. Dan Lord juga ya, Lord yang pertama. Ini setup seperti apa yang bisa mereka mainkan. Area of effect mereka memang besar, tapi secara hero dari Cosmic Frogs mereka juga bisa sangat mengcounter nih. Oke. Hero-hero yang dibawa sama Shadow Esports, terutama dengan Arsha yang pegang Purify. Jadi mungkin Arsha bukan menjadi target yang tepat. Dan kalau misalnya connect lagi ke arah Drian Kitty, kemungkinan besar akan lepas gitu aja sih. Ini sebenarnya beresiko tinggi ya. Meskipun dari segi gold nggak ada perbedaan loh. Keduanya sama-sama di ambang 300 gold. Yang jadi problem adalah kisah sudah selesai dengan Sky Piercers-nya. Apakah ini akan menjadi game changer untuk seorang eksekutor dari Cosmic Frogs ya. Di bagian bawah mau nggak mau kalau misalnya Lefkun mau memenangkan match up makronya ya ini harus ada dia shown dulu. Tapi sepertinya orange buff dia ambil sehingga harusnya diketahui nih keberadaan dari
Harley-nya Lefkun ada di bagian area bawah. Dan itu yang ngebuat Shadow Esports sekarang jauh lebih berhati-hati nih. Nggak mau terlalu ngebuka visions mereka ke jungle pattern di area bawah. Iya lumayan bikin deg-degan ya. Karena salah langkah sedikit aja itu bisa langsung dipunish dengan Deadly Magic sama halnya dengan Cosmic Frogs. Salah langkah dikit bisa ada Tsunami Slam yang langsung muncul juga. Informasi udah mulai didapatkan satu persatu. Rado juga udah mulai kehilangan banyak banget darah. Ini Uranus yang lumayan kejawab ya sebenarnya. Yep. Karena ada banyak banget counter item, terus juga counter hero ke arah Uranus itu sendiri. Tapi Wah. udah mulai tarik. Tsunami Slam, tapi di waktu yang tepat dengan Lordnya diambil. Rado langsung instan hilang. Memang sekarang menangkap satu member yaitu Chelsea, tapi di sisi yang lain lihat gimana Norea memukul mundur ke arah Radois. Berhasil mendapatkan 2 tukar 1, tapi kali ini tertangkap oleh Lantern Flare. Double kill. Sky Piercers yang menjadi game changer untuk Kisesi, itu dia. Yang kita tadi pertanyakan ketika Sky Piercers udah jadi. Oh, ini dia Cosmic Frogs yang kembali lagi memegang keunggulan. Potensial kita masuk dalam game 5 semakin besar ya Kak Radit. Wow, ini sih sesuai dengan prediksi kita berdua ya. 3-2 ya, udah pasti ya. Sangat sesuai dengan prediksinya, tapi nggak tahu nih jatuh ke tangan Shadow Esports atau dari Cosmic Frogs. Karena sekarang Inner Turret pun sudah bisa dipegang di area top lane dan juga di area bottom lane. Dalam posisi Lordnya masih on the way. Jadi Shadow Esports mereka harus mulai memperkuat defensive power mereka. Kalau di momen fight tadi sebenarnya Ornat keganggu sih. Jadi dia nggak bisa langsung buka reload manipulation ketika Tsunami Slam-nya connect. Betul. Dan sialnya buat Shadow Esports, ini Lordnya mendekat ketika ada kemungkinan itu nggak kena Holy Defense, tapi masih bisa deh. Untungnya tadi sempat ada beberapa hit ke arah minion di bagian bawah. Wah, Lordnya nggak kena kah? Oh, kena. Untung kena Holy Defense ya, kalau masih penuh sih. Resiko hilang base turret di Lord 1 sih besar banget tadi. Iya, karena jarak minionnya ternyata masih tipis ya. Iya. Kalau misalnya jaraknya lebih jauh lagi mungkin tadi nggak kena. Dan oke, reset harus dilakukan. Yang bikin ini jadi menarik adalah karena gold itu sebenarnya nggak beda jauh. Iya. Jadi kayak secara itemization Shadow Esports sebenarnya dapetin ya kurang lebih sama lah dengan Cosmic Frogs. Jadi semuanya beneran bergantung kepada microplay yang dimainkan sama Cosmic Frogs. Bagaimana cara mereka melakukan setup ke area team fight, Skypers yang udah aktif juga, Harley yang udah punya Divine Glyph, dan Trinity item yang udah lengkap dari seorang Kari. Makanya aku rasa di sini dengan 2 glowing one apalagi ya dari Glow dan juga Tusin, Uranusnya sudah kejawab. Aduh, semakin sulit ya untuk Shadow Esports, tapi Cosmic Frogs mereka sangat perkasa. Mereka benar-benar mencoba untuk menguasai semua jungle pattern dari Shadow Esports. Satu hal yang menarik adalah ini nggak dikasih jalan untuk bisa memainkan landing jauhnya juga. Karena kalau kita bicara untuk landing jauh, sekarang di bagian atas dan masih ada 2 turret dari Cosmic Frogs yang berdiri, sehingga nggak akan mudah untuk dapetin banyak keuntungan yang bisa dimainkan oleh Chelsea. Queen of Nature dari seorang Arsha. Semakin durable lagi dia, agak susah buat bisa di take down nantinya. Dan area Lord yang sebentar lagi akan terbuka, ini kemungkinan besar bisa dikuasai dulu sama Cosmic Frogs. Yap. Posisi Ornat gak boleh ke reveal sama sekali, karena akan resikonya bakal tinggi banget sih kalau Yves-nya hilang, mereka nggak punya defender lagi, defensive high ground terutama. Karena udah masuk ke menit 13, potensial buat trade push juga lumayan besar ya, dan Kisesi masih aman. Masalahnya aku jarang banget ngeliat ini ada Purify yang ke-trigger dari entah itu Kisesi, entah itu Drian Kitty. Bener-bener. Jadi ya bingung juga ya mau main front to back tapi ternyata belakangnya bebas banget. Harus ada keputusan yang diambil sini sama Shadow Esports nih. Mereka bisa targeting ke arah mana. Karena yang pasti dengan targeting yang tepat bisa jadi kemenangan ada di tangan mereka. Tapi kalau misalnya targetingnya salah harus berhati-hati karena memang ini chance kemenangan lebih besar di tangan dari Cosmic Frog di Nevin. Iya. Tinggal beberapa saat lagi mungkin kita bakal lihat ini Lordnya mau dicepetin atau akan nge-trigger satu buah ticket. Bisa banget sih ini ada Kari masalahnya. Lordnya bakal langsung hilang. Ya, ini masalahnya nggak cuma Lord aja yang bakal hilang karena tertangkap lagi oleh Grab dan berhasil diamankan oleh Lefkun. Membuka dua manipulations tapi cukup low HP dari Rado. Dipantut untuk mundur tapi malah killing spree dapatkan karena Adois. Mega kill untuk Kisesi. Terlalu dalam. Karena memang Rado udah gak bisa dipaksa lagi untuk pulang. Itu terlalu menyakitkan damage dari poker tricknya Lefkun. Gila, Drian Cutie sih ganas banget ya. Dan 20 Unify gak ke-trigger sama sekali loh ini. Kisesi sama Arsha dalam jangkauan yang sangat aman, gak kesentuh. Melvin Gun ditangani serang Norea. Apakah ini bisa menjadi impact juga? Karena masalahnya sekarang base rate bottom lane hilang. Jadi Lordnya bisa masuk tanpa harus permisi dulu. Clear wave di area tengah. Harusnya masih bisa dilakukan tapi wave selanjutnya nih yang jadi masalah. Dan lagi-lagi ya, Kalea Cloud. Ini nih, sumber nih. Sumber.
Karena ya sering banget tuh ngeliat kayak Cloud tuh kayak losing game aja gitu. Kayak nggak bisa maksimal ya. Padahal kalau dari kondisinya di sini kan bisa nangkep ke arah Harley kan. Iya. Gak pernah juga aku lihat bisa ada Harley di sana yang terancam gitu. Cukup aman sejauh ini untuk Harley-nya. Masih no death juga. Main front to back tapi ya ketika line up belakangnya masih free banget. Udah susah juga sih karena damage-nya udah mulai pada sakit ya dari Arsha. Dari Lefkun. Dan memang bermain high. Neil babak belur. Terlalu menyakitkan, miskalkulasi. Dan bahkan lihat gimana targetingnya on point juga ke arah Rado. Memaksa Rado untuk segera mundur. Norea memang masih mencoba untuk mempertahankan base turret terakhir di bagian atas. Tidak ada yang selamat, semua base turretnya hancur. Dan akan dipaksa untuk mundur lagi. Ini super late game kemungkinan bisa terjadi kembali karena ya kayaknya nggak mungkin coba dipaksain sih. Bakal main aman sih harusnya Cosmic Frog sih. Iya. Tapi tadi Deadly Magic untungnya connect-nya ke arah Rado ya. Yap. Kalau bukan Rado kayaknya udah hilang 2 pemain dan bisa didorong paksa lagi. Iya. Nah, Lord selanjutnya. Tarik ulur lagi nggak nih kita 8 menit ya? Wow. Atau menurutku malah bisa dipercepat sama Cosmic Frog sih. Dari semua objektif yang terjadi untuk 3 objektif terakhir lah. Mereka benar-benar nggak bisa diganggu. Selalu bisa dipercepat dengan hadirnya Kari, makanya Uranus kejawab Kari itu udah susah banget sih. Iya. Kayak meskipun Uranusnya akhirnya nutup potential Lefkun kayak Deadly Magicnya berarti kan kebuang sia-sia. Tapi Karinya jadi tetap dapat makanan dan wave minion sekarang bisa bebas banget 3 super minion dari 3 wave. Berat sih buat di defense. Cukup sulit pastinya. Tapi ya gimana ya, aku belum melihat ada Purify yang ke-trigger dari tadi nih. Aman banget justru malah satu persatu Shadow Esports yang malah kehilangan momentumnya. Reward Manipulations berhasil mendapatkan seorang Neil dari teman-teman Cosmic Frogs. Dan sekarang timing yang tepat untuk enter flare satu itu lagi. Lalu dipaksa untuk mundur dan damage dari Pocket Trick memang belum masuk ya. Tapi memang sekarang ya Shadow Esports saja bisa menerima semua ganjaran dari semua miss yang mereka lakukan di awal-awal game sih. Iya. Karena ya ini gak ada ancaman ke backline-nya itu semuanya nol death semua Lefkun Kisesi sama Arsha. Jangankan Nggak ada death deh. ancaman. Purify dulu deh. Ini gak akan connect sama sekali loh dari tadi untuk Purify-nya sendiri. Dan kayaknya udah gak bisa keluar lagi ya. Maksudnya sekarang posisinya ya udah main di sekitar area base aja. Nunggu momen overcommit mungkin dari Cosmic Frogs-nya atau blunder. Karena untuk kontes ke area Lord, kita kubur hidup-hidup aja mimpi itu. Terlalu berat, terlalu mengerikan juga. Meskipun emang dibawa ke area late game sih. Tapi kalau Lord ini bisa kedorong dari 3 lane secara bersamaan, game 5 sih Kak Radit. Oh, harusnya udah pasti game 5 sih. Ini udah kondisi no comeback sih kalau menurut aku ya. Soalnya winning conditions dari Shadow Esports apa nih sekarang nih? Purify masih aktif juga dari Kisesi sama Arsha. Nggak ada targeting optimal juga. Mereka main di dalam high ground juga dari tadi selalu bisa ditabrakin gitu. Karena lini depannya gampang dilebur gitu sama Kari yang udah full item. Mau itu squad Rado pun nggak bisa untuk bertahan lama di depan dari Kari ya sebagai tank killer. Dan untungnya mungkin satu hal yang untung dari Shadow Esports ini Lord yang diambil belum Lord Evolve ya. Jadi masih belum ada tambahan lagi atribut dari Lordnya. Tapi yang jadi problem adalah ini bakal masuk 3 wave secara bersamaan. Sini yang bakal jadi PR. Gimana high ground defense dari Shadow Esports. Karena memang sekarang coba untuk dipaksakan ada satu Tsunami Slam yang dibuka. Tapi sepertinya follow up yang begitu tepat. Satu member down, ditukar dengan Rado. Tapi base malah terekspos, Kisesi dipaksa untuk mundur tapi killing spree. Begitu menyakitkan dari Arsha dan juga Lefkun satu persatu dicabut nyawanya dan Shadow Esports down. Cosmic Frog menyamakan keadaan dan membungkam Shadow Esports, sang panda yang ternyata harus bertekuk lutut dari sang katak terbang. Kok ada terbangnya? Oh ya pakai roket ya. Tapi benar sih ini terbang juga ya gameplay yang bisa mereka mainkan. Karena sekarang dibawa ke dalam game yang kelima dengan push yang ternyata nggak bisa kejawab sama sekali tadi di momen terakhir. Dan kalau misalnya bisa memilih dari player of the game, jujur agak susah. Semuanya menjalankan perannya dengan sangat amat baik. Untuk teman-teman dari Cosmic, Leslie dari Chusin, dari Kari yang gak kesentuh sama sekali. Hilda yang begitu agresif juga. Dan semuanya menjalankan tugasnya dengan sangat baik dari segala sisi. Bahkan untuk Blue-nya sendiri ya, dia bisa gangguin banget. So, game kelima is real. Wow. Akhirnya ya talent predictions kita nyata, Nevin. Sama-sama 3-2 kan?